Hadirin dan pemirsa, kemacetan bisa dikatakan sudah menjadi penyakit kronis di Jakarta ini. Berbagai solusi sudah ditawarkan, namun hingga kini belum ada yang benar-benar efektif untuk mengatasinya. Itulah yang coba akan kita diskusikan ya pada kesempatan ini dalam acara Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Baik, langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Kapolda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas kehadiran di Polda Metro Jaya ini dan juga semua pemirsa dimanapun berada, khususnya JAK TV. Permasalahan kemacetan lalu lintas memang menjadi salah satu agenda utama persoalan yang ada dihadapi oleh Polda Metro Jaya. Bahkan saya menganggap bahwa ini permasalahan yang paling penting. Kenapa? Karena ada permasalahan lain seperti banjir. Banjir terjadinya musiman. Kemudian permasalahan misalnya demo, permasalahan kejahatan itu masih dapat mungkin bisa kita atasi. Tapi kemacetan lalu lintas makin hari sepertinya makin menjadi. Dulunya kemacetan lalu lintas terjadi di hari-hari biasa dan jam-jam tertentu. Kalau sekarang sudah hampir setiap hari, bahkan di hari Sabtu Minggu di daerah pinggiran Jakarta tuh penuh dengan kemacetan-kemacetan juga. Titik kemacetan yang sudah kita identifikasi sebanyak lebih kurang 421 lokasi. Kemudian untuk mengatasi titik kemacetan ini, diantaranya sewaktu saya menjabat Kapolda lebih kurang 3,5 bulan yang lalu, salah satu kebijakan saya adalah untuk menggelar kekuatan anggota. Setiap hari Senin pagi tidak ada apel, semua anggota mulai dari Kapolda sampai yang terbawah, semua turun ke jalan. Semua pamen-pamen, Kapolres, semua turun ke jalan. Dengan tujuan untuk mengeroyok titik-titik kemacetan itu, sehingga paling tidak Senin, ini Senin adalah satu puncak kemacetan. Kemudian Jumat sore, itu juga puncak kemacetan. Ini sama, kita turunkan kekuatan, kita harapkan akan dapat membantu masyarakat, meskipun tidak bisa menyelesaikan. Nah, persoalan kemacetan ini memang menjadi masalah yang cukup penting saya kira, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, semua banyak stakeholder yang terkait. Paling tidak ada 3 permasalahan utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas ini. Yang pertama adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat cepat, deretnya adalah deret hitung, jadi lebih kurang 11% setahun jumlah ranmor. Ini jutaan ranmor kendaraan bermotor dari Jakarta, khususnya pribadi. Kemudian pertumbuhan infrastruktur jalan yang sangat lambat, tidak seimbang, lebih kurang hanya 1% per tahun. Dan idealnya dalam menurut teori tata ruang, saya juga mungkin mohon dikoreksi kalau salah, itu minimal 15% dari ruang itu adalah untuk infrastruktur jalan. Tapi di Jakarta kalau saya tidak salah kurang dari 5%. Ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk terjadi kemacetan. Ditambah masalah yang ketiga itu budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu yang cenderung melanggar kontraflow, misalnya sekarang kita cukup ramai ini. Nah, ini kita lakukan penindakan maupun sosialisasi sudah banyak dilakukan. Tapi memang akar-akar masalah ini sangat terkait dan banyak sekali variabel. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita berusaha untuk mendiskusikannya dengan mengundang banyak stakeholder, mulai dari pihak yang dirugikan dengan kemacetan, bagaimana frustasinya mereka, kemudian pihak yang diuntungkan juga mungkin seperti apa, katakanlah Pak Oga begitu. Kemudian regulator mulai dari Dinas Tata Kota, Dewan Transportasi, kemudian dari Polisi Lalu Lintas, LLAJR, termasuk juga dari DPR, DPR RI, DPRD, DKI, kemudian juga para pengamat kebijakan publik. Kita harapkan dengan kegiatan ini mungkin kita dapat memahami lebih dalam apa masalah kemacetan di Jakarta ini dan kira-kira bagaimana solusinya. Saya kira demikian Pak Rahma. Ya, baik, terima kasih nih Pak Tito. Dan selanjutnya nih memang kemacetan merupakan tantangan terberat ya, baik itu bagi Polda Metro Jaya juga bagi Pemprov ini. Nah, diharapkan orang berharap seperti apa nih konsep yang efektif begitu ya untuk mengatasi kemacetan ini. Sudah ada Pak Deputi Gubernur Bidang Industri dan Transportasi nih ya, Profesor Sutanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau memang kita bicara penyelesaian, memang penyelesaian masalah transportasi khususnya kemacetan dalam kota ini memang tidak bisa satu rumusan. Jadi memang
banyak rumusan yang kita buat sebetulnya. Tapi paling tidak bisa disederhanakan kita melihat di dalam 3 konteks. Yang pertama adalah bagaimana kita terus menyiapkan infrastruktur jalan. Karena memang kenyataannya DKI Jakarta ini masih banyak moda transportasinya bergantung pada infrastruktur jalan. Dan tadi kalau Bapak Kapolda mengatakan rasio jalan kita masih rendah, itu betul sekali. Namun memang tidak bisa tumbuh terus karena memang keterbatasan ruang. Sehingga memang solusi yang kita selesaikan tentunya melengkapi barangkali infrastruktur jalan khususnya yang terkait dengan missing link. Tapi kedua juga tentunya kita harus membangun angkutan yang sifatnya kolektif, ya, angkutan publik massal seperti MRT yang mungkin kita lihat sendiri sedang kita bangun, kemudian juga sebentar lagi kita akan juga membangun LRT, Light Rapid Transit, dan terus tentunya memperbaiki pelayanan daripada busway, ya, atau BRT, Bus Rapid Transit, di mana di situ kita terus menambah armada dan juga koridor. Bahkan koridor tadi mungkin sudah tidak bisa lagi landed atau di atas permukaan tanah, tapi harus ada di atas, ya, tidak di permukaan lagi tapi di atas, karena memang tidak ada ruang lagi yang cukup untuk mengakomodir angkutan publik seperti ini. Dan yang terakhir tentunya sambil menunggu, karena kita tahu bahwa membangun infrastruktur itu juga membutuhkan waktu dan uang yang cukup besar, ya, membangun angkutan publik juga demikian, tapi sementara kita menghadapi kemacetan, ya, apalagi kita lihat sekarang begitu banyak pembangunan infrastruktur seperti MRT dan lain-lain, kemacetan semakin bertambah. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, dan ini saya kira peran penting juga dari teman-teman di kepolisian adalah bagaimana kita sama-sama bisa melakukan traffic management yang baik. 3-in-1 adalah bagian dari traffic management, tapi saya kira ini sudah waktunya barangkali kita menggantikan 3-in-1 ini mungkin dengan sistem yang lebih baik, misalnya adalah congestion pricing atau yang teman-teman mungkin lebih banyak kenal sebagai ERP. Nah, ini semua tentunya menjadi kepentingan kita sama-sama, dan kami yakin tidak cukup dari regulator, ya, atau regulator atau pemerintah melakukan ini, kepolisian melakukan enforcement, tapi saya kira juga pengguna dan semua stakeholder, pemangku kepentingan perlu sama-sama membangun ini di dalam konteks jangka pendek, menengah maupun panjang. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sutanto. Ini sudah ada juga wakil rakyat ini, Pak Aziz Samsudin. Kalau catatan Anda seperti apa nih Pak tentang kemacetan? Baik, terima kasih Mbak Sarah. Selamat pagi Pak Kapolda, Pak Deputi, dan Bapak Ibu sekalian narasumber serta para hadirin yang saya hormati. Saya ingin menambahkan beberapa poin bahwa di dalam hal ini tentu perlu dibuat planologi tata kota yang punya master plan, yang punya sustainable gitu loh. Jangan setiap planologi ini, tata kota ini, setiap ganti gubernur ganti lagi mapping blueprintnya. Itu yang saya lihat dari gubernur ke gubernur, itu mappingnya itu selalu berubah-ubah Pak. Kemudian kita harus strict liability daripada planologi itu memang harus jelas. Misalnya seorang entrepreneur dia mau membuka mall, harus membuka mall itu harus dipikirkan dulu aksesnya ke sana itu. Tadi disampaikan pertumbuhan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lihat seseorang membangun mall atau membangun pertokoan, tapi tidak dipikirkan parkirnya di mana, sehingga parkirnya di jalanan. Jadi kemacetan itu di samping tadi ada infrastruktur, dibanding budaya masyarakat, juga keterbatasan infrastruktur, tapi juga yang saya lihat tata ruang planologi kita yang tumpang tindih, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga pengemudi kita, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang tidak kompatibel. Yang tidak kompatibel itu dalam arti kata memang dia sebenarnya tidak layak ini mendapat SIM atau tidak layak untuk mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4. Kalaupun dia layak, dia hanya bisa nyetir karena dia tidak mematuhi dan bahkan tidak paham peraturan lalu lintas itu. Sehingga banyak kejadian kecelakaan, kemudian banyak yang cara mengemudinya seradak seruduk, yang itu menimbulkan akhirnya kemacetan-kemacetan. Dan yang terakhir juga mungkin di dalam hal ini juga nanti DPR, dalam hal ini Komisi 3, tentunya karena kemacetan ini lalu lintas ini langsung di bawah Mabes Polri, Kakor Lantas dia tidak di bawah dalam rezim setiap Polda, dia langsung di bawah Kapolri, dalam hal ini Kakor Lantas, sehingga perlu diperhatikan juga dalam hal ini kesejahteraan dari polisi-polisi kita yang ada di lapangan, yang kalau kita lihat bukan hanya sekarang pagi, subuh pun sekarang sudah mulai macet Pak. Karena apa? Karena saya lihat kalau saya berangkat dari rumah itu habis subuh, itu semua udah macet.
Sehingga orang banyak rata-rata lari pagi-pagi di Senayan, mandinya itu di kantor. Karena untuk menghindari kenyataan, karena faktor lalu lintas kita yang itu. Jadi ya 3 hal yang perlu untuk menjadi pemikiran bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Aziz, ini banyak ya catatannya tentunya, baik itu pertumbuhan jalan maupun kendaraan yang tidak sebanding, maupun tadi itu tata ruang, dan masih banyak lagi permasalahan atau aspek-aspek yang tentunya akan kita coba urai ya dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya yang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saja kita lanjutkan ya tentang masalah kemacetan ini. Sudah ada Pak Wardir Lantas Polda Metro Jaya ini ya, AKBP Valentino Alfa. Ya Pak, sebenarnya kalau Anda melihat penyebab kemacetan itu apa sih Pak? Kalau diuraikan macam-macam ini, katanya ada memang jalannya yang kurang, tata ruangnya, atau angkotnya atau pengendara yang ugal-ugalan, atau seperti apa Anda melihatnya Pak? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyebab kemacetan dari hasil pengamatan kami tentunya sudah disampaikan juga oleh Pak Kapolda, Pak Stanto tadi. Ya memang permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan juga di wilayah-wilayah penyangga Jakarta ini memang sudah sangat kompleks. Jadi sangat berkaitan karena baik dari volume kendaraan maupun dari kapasitas jalan yang ada ini sudah sangat jenuh. Sehingga langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Direktorat Lalu Lintas, bagaimana kita bersinergi dengan stakeholders yang ada untuk tentunya berupaya mengurangi volume kendaraan yang ada dengan program-program yang ada, diantaranya 3-in-1 yang sudah disampaikan juga, mungkin perlu kita analisa untuk efektivitasnya. Selanjutnya untuk kapasitas jalan, ini kapasitas jalan yang juga sudah cukup jenuh. Ini langkah-langkah yang kita lakukan adalah bekerja sama juga dengan stakeholders yang ada untuk memperbesar, karena kapasitas yang ada sekarang ini semakin mengecil dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada, diantaranya parkir liar, keberadaan PKL dan yang lain-lain. Ini sudah dilakukan juga upaya-upaya penindakan yang ada. Sedangkan untuk upaya-upaya lain yang kita lakukan dalam tataran preemptif, preventif dan juga penegakan hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi juga, kita sudah melakukan tilang dalam sehari itu lebih kurang 3.000 penilangan. Itu setiap hari kita lakukan. Di sidang ya Pak ya tilangnya? Ya tentunya di sidang Pak, ada buktinya, ini ada jumlahnya. Dan kenyataannya memang seperti itu, kita masih melihat keterkaitannya dengan kemacetan masih ada. Ya, Dan mungkin kalau menurut Anda Pak Valentino, solusi kemacetan yang ada saat ini, misalnya 3-in-1, kemudian ada juga busway, menurut Anda sudah efektif? Nyatanya sih tidak ya, kita tambah macet saja begitu kan? Ya tentunya solusinya, efektivitasnya itu perlu kita kaji terus, karena memang penyebabnya ini tadi sudah sangat kompleks gitu Mbak. Baik Pak Valentino, ini ada pengguna jalan, kita ingin dengar, ini Pak Agus ya? Iya, kalau Pak Agus pengguna jalan bukan? Pengemudi taksi ya, tapi kita ingin lihat dulu kalau mungkin dari Pak Agus saja. Kalau dulu mengemudi taksi, karena ini kan kemacetan dampaknya cukup luas, implikasinya bukan hanya kerugian waktu saja, tetapi sumber daya dan BBM ya Pak ya, tentunya ini pemborosan juga tentang berapa triliun itu ya yang bisa kerugiannya akibat macet ini. Kalau pengalaman Anda Pak, kemacetan ini Anda merasa semakin macet atau memang program-program yang ada sudah berhasil mengatasi menurut Anda? Sebetulnya ya saya pikir ya semakin macet ya Bu. 2005 ke belakang itu belum begitu macet seperti sekarang. Ternyata 2006 ke sini itu sampai 2015 mungkin sekarang macetnya sudah luar biasa. Kadang-kadang customer kami itu kalau sudah stuck macetnya itu udah dia minta turun, kadang-kadang suka minta pindah ke Gojek atau ke ojek cari jalan pintas yang lain. Dan kebetulan seperti biasanya itu dalam hal BBM, dalam hal waktu kami itu tersita semua Pak. Jadi kepada Bapak aparat keamanan di jalan maupun yang lainnya kami mohon untuk diantisipasi Pak. Biasanya yang dirasa paling macet di mana nih Pak Agus? Saya rasa semuanya udah macet semua Pak. Rata ya? Iya rata semuanya. Apalagi kalau hujan ini Pak ya? Kalau hujan mungkin lebih macet lagi tuh kalau hujan. Tidak hujan pun macet apalagi hujan gitu Bu. Ini ada Pak Iwan juga ini mungkin berbagi ya. Kalau Pak Iwan biasanya rutenya, aktivitasnya, pergerakannya seperti apa, dari daerah mana ini Pak Iwan? Ya, terima kasih. Saya dari Pekayon itu tiap pagi itu jam 5 itu udah jalan.
tapi hampir jalan itu semua udah macet. Ya, dari segi kerugian udah pasti itu biaya untuk bensin yang tadi 1 liter bisa jadi 2 liter, 3 liter gitu. Dan yang pasti capeknya itu minta ampun. Udah pasti capek karena menghadapi kemacetan di Jakarta ini. Jam 5 sudah berangkat sampai di Jam tujuan 5, ke arah mana? Daerah iya, mana? saya usahakan ini usaha jasa. Jadi saya dari tempat lain ke tempat lain gitu. Ambil surat, berkas itu. Jadi saya kemakan sekali waktunya untuk ini. Kendaraannya biasanya apa nih Pak? Pakai motor. Pakai motor saja kejebak Iya. macet ya? Iya, apalagi padahal mau- udah dari jalan ke katanya bilang jalan tikus atau jalan apa udah semua udah pasti penuh dengan kendaraan. Udah macet gitu. Iya, ini mungkin ada solusi yang benarkah menjadi solusi ya begitu ya? Karena sebenarnya ada transportasi massal juga, ada busway begitu ya. Ini ada Pak Darmaning Tias ini ya, Pak Darmaning Tias sering menggunakan busway juga nggak Pak ya? Iya, silakan. Apakah menurut Anda busway ini juga bisa apa ya membantu untuk mengatasi kemacetan? Dulunya ya, saya itu orang yang dulu sangat gencar untuk orang pindah ke busway dari kendaraan pribadi. Tetapi sekarang ini mumpung ada Pak Direktur, ini banyak komplain justru pelayanannya itu menurun gitu. Sehingga saya ini sekarang ganti. Kalau dulu saya mendorong orang untuk pindah ke busway, saya sekarang menganjurkan kalau tergesa jangan naik busway karena pasti akan terlambat gitu. Masalahnya di mana Pak? Masalahnya masa tunggu itu terlalu lama dan memang problemnya itu ada 3 saya kira problem busway yang laten sampai sekarang belum terpecahkan. Bisnya terbatas tapi sekarang sudah mulai bertambah. Yang kedua SBBG-nya terbatas sehingga tidak mestinya SBBG itu ada pada setiap jalur busway itu sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk mengisi BBG. Lalu ketiga jalurnya tidak steril. Karena itu saya kira ini PR untuk Pak Kapolda itu untuk mensterilkan jalur busway gitu. Kami ingat betul bahwa di akhir 2013 itu Dirlantas Polda Metro Jaya sempat menginisiasi untuk mengenakan denda besar kepada pelanggar jalur busway. Tetapi saya tidak tahu itu masuk angin Pak Kapolda. Sampai sekarang akhirnya rencana untuk mengenakan denda besar kepada pelanggar jalur busway itu tidak jadi. Nah, saya kira kalau jalur busway-nya steril, soal kekurangan bis, soal BBG itu bisa diatasi pelan-pelan. Tapi kalau jalur busway-nya steril, ini masalah juga Pak, karena kan jalur busway itu tidak menambah jalur baru, memakan begitu ya, jadi tambah macet di sebelahnya begitu. Selama ditambah bisnya, lalu juga terkoneksi dengan angkutan lainnya, misalnya feedernya bagus, orang akan pindah ke busway. Karena kebetulan kami sering melakukan riset misalnya survei tentang penggunaan park and ride di Ragunan. Itu menunjukkan bahwa setiap kali jalur busway-nya steril, itu jumlah penumpangnya naik. Tetap jumlah pengguna park and ride di Ragunan naik. Tetapi kalau jalur busway-nya tidak steril, itu pengguna park and ride-nya juga turun. Jadi sebetulnya kalau itu sih meskipun tidak bertambah jalannya, asal bisnya itu lancar, saya optimis punya. Asal layanannya baik ya Pak ya. Tapi kalau menurut pengamatan Bapak mungkin pernah ada pengamatan begitu, sebenarnya kebanyakan pengguna busway ini orang-orang yang sudah mempunyai kendaraan tapi beralih memilih busway, atau memang orang yang tidak punya kendaraan, jadi ya tidak pengaruh dalam mengurangi kemacetan karena memang nggak ada kendaraan begitu. Dulu gini, jadi saya harus bicara karena bertahap ya pembangunan busway itu. Pada saat busway sedang baru ya 2 minggu 1 bulan itu kebanyakan memindahkan orang-orang yang semula menggunakan kendaraan umum ya. Tetapi perkembangan berikutnya kalau kita lihat dulu di jalur koridor 1 ketika masih steril itu kita bisa lihat orang-orang berdasi dan kelihatan kelas eksekutif muda, bahkan bule-bule juga banyak, dan mereka ini biasanya memarkir mobilnya di Blok M, waktu itu kan baru 1 jalur. Tetapi seiring dengan penurunan kualitas pelayanan, maka sekarang lebih banyak orang-orang yang menggunakan angkutan umum. Karena itu PR terbesar busway ini adalah bagaimana kembali memindahkan orang-orang yang bermobil pribadi ke angkutan umum. Dan itu sebetulnya sudah ditunjukkan oleh PT KAI misalnya. Dengan pelayanan KCJ yang baik, ini kereta api yang bagus,
Sekarang banyak pengguna mobil pribadi itu beralih ke kereta api, sehingga saya punya optimisme selama pelayanan Transjakarta ini bagus, itu orang akan dengan rela hati untuk meninggalkan kendaraannya dan pindah ke Transjakarta Busway. Baik, terima kasih ya pemirsa. Kami harus break dulu. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, kemacetan di Jakarta ini membuat masyarakat Jakarta harus pintar-pintar menyikapinya ya. Tadi disampaikan ada yang berangkat subuh, lari pagi dulu di Senayan baru ke kantor begitu ya. Ada yang menggunakan transportasi kereta api, atau ada juga yang justru memanfaatkannya ya. Ada yang memperoleh keuntungan dari kemacetan ini seperti pedagang asongan seperti itu. Nah, kita ingin mendengar suaranya ini ya, mendengar pendapatnya juga, karena ada juga ini Bapak Irfan ya, memilih untuk menggunakan kereta api untuk aktivitas sehari-hari. Mengapa ini Pak Irfan? Karena saat ini model transportasi yang layak digunakan di Jakarta, kalau dari rumah saya kan di Bintaro, kantor saya di Kuningan, itu ya kereta api. Meskipun saya 4 kali menggunakan jasa transportasi ini. Pertama dari rumah ke stasiun naik motor, lalu lanjut saya naik kereta api pun 2 kali transit ya. Lalu ketiga saya naik busway gitu. Karena kereta api itu meskipun sekarang jumlahnya kayak apa nih ya Pak, orangnya banyak yang masuk kereta api, tapi itu kecepatan waktunya masih bisa daripada saya harus macet-macet naik mobil ataupun naik motor yang frekuensi waktunya bisa saya udah stres di jalan sampai kantor saya nggak bisa berpikir gitu kan. Lalu kadang kan juga sampai 2 jam sampai 3 jam ya kan, itu makanya solusi yang dari saya sendiri jasa kereta api sih. Biasanya gitu. prediksi berapa lama waktu dari Bintaro ke Kuningan dengan kereta api? Ke Sudirman Mbak. Sudirman ya, ya? Sudirman langsung biasanya langsung busway itu sekitar kalau sampai stasiun Sudirman kalau lancar sih 45 menitan lah ya. Tapi kan biasanya kereta api itu kalau sudah satu gangguan pasti semuanya ngefek kan gitu. Anda masih merasa nyaman ini dengan kereta api meskipun penuh ya di kereta apinya? Penuh banget sih, karena jasa transportasi yang paling masih bisa di itu ya kereta api gitu. Iya, ini menariknya ya, selain ada yang merasa dirugikan begitu ya, meskipun ada juga yang mensiasatinya dengan naik kereta, ada juga yang diuntungkan ini dengan kemacetan. Kita ingin juga dengar ini, ada ojek ya Pak ya, Pak Mas Duki pengemudi ojek, ini justru semakin macet semakin laris ya Pak ya? Alhamdulillah, ada. Jadi malah mensyukuri kalau macet ya Pak ya? Ada aja itu saya waktu yang turun dari mobil, jadi kena ojek gitu. Jadi di tengah jalan turun naik ojek iya. begitu ya Pak? Biasanya mangkal di mana Pak? Di titik-titik Saya macet? di belakang. Di samping Mandiri. Di titik-titik macet begitu Pak ya? Daripada kalau ke dalam kan naik ojek pasti. Gitu. Ya. Justru ini yang selain pengemudi ojek, ada juga ini pedagang asongan juga ya nih Pak ya yang untung ini, silakan ini Bapak siapa namanya Pak? Dengan saya Pak Murdiono. Sama nih ya, tambah macet tambah banyak penghasilan. Saya sebagai pedagang kaki lima ya, mengenai masalah macet emang puyang 7 keliling ya. Saya itu pedagang kaki lima, itu kadang-kadang orang naik mobil mau mampir, itu susah untuk parkir gitu, karena parkiran motor juga banyak, jalan juga macet, akhirnya gak jadi mampir gitu. Jadi yang jelas emang masalah macet emang 7 keliling puyangnya emang benar. Jadi dari justru pagi sampai sore itu macet itu. Justru ada beberapa yang justru merasa malah dirugikan karena betul itu. Ya, susahnya ya di sana. Makanya macet, lebih ya. Pedagang asongan sebenarnya yang lebih ini ya Pak ya. Betul. Mungkin ini Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya pedagang asongan sangat meraih keuntungan dengan adanya kemacetan. Karena saya bisa kesana kemari karena supir roda 4 membutuhkan untuk beli aqua, aus di mobil. Itu dilarang nggak sih Pak sebenarnya? Atau boleh-boleh saja, bebas-bebas saja Pak? Dilarang, kita main ubur-uburan sama Satpol PP aja. Oke. Tapi banyak ya teman-teman yang banyak. Itu tapi kalau menurut Anda itu juga tambah menyebabkan tambah macet atau justru membantu menurut Anda? Justru membantu saya meraih keuntungan yang banyak. Baik, itu salah satu penyebab kemacetan. Ini ada juga dari Organda ya Pak ya. Ini juga dikatakan seringkali sopir yang ugal-ugalan begitu ya, angkot yang sembarangan berhentinya. Ini juga penyebab macet juga nih Pak. Ya. Jadi kalau angkutan umum di Jakarta ini rasanya di seluruh wilayah Jakarta ini sudah nggak bisa dibilang tertib lagi lah. Kecuali yang jenis taksi
bus kota ya. Bahkan kalau bus sedang itu sama mikrolet. Kopaja juga Pak kan yaitu kemarin bus kasus. sedang, Kopaja itu bus sedang. Kopaja Metro Mini itu klasifikasinya bus sedang. Sama mikrolet sama baja itu udah parah semua udah. Nggak ada yang punya disiplin yang baik lah rata-rata begitu. Itu juga penyebab kemacetan kan Pak ya? Ya, ya. Nah, Karena ini memang mangkalnya kalau di misalnya ada razia ya cuma 1 hari 2 hari nongol lagi. Nah ini sumber-sumber penyakitnya yang mestinya saya pikir ini Pak Kapolda karena terus terang saja di semua persimpangan-persimpangan yang namanya menurunkan penumpang, menaikkan penumpang ini pokoknya angkutan umum ini rata-rata sesukanya lah gitu ya. Kemudian itu ada yang mengkoordinir. Nah repotnya yang mengkoordinir ini aparat. Ya nanti aparatnya rasanya mungkin Pak Kapolda sudah ada di tangan Pak Kapolda itu aparat-aparat. Dari mana aja. Nah ini dikoordinir repot, begitu diberantas sehari 2 hari hilang, hari ketiga berjamur lagi itu. Jadi ini yang rasanya masalah disiplin berlalu lintas termasuk penegakan hukum di lapangan rasanya yang mesti tegas gitu. Sama satu saya usul Pak Kapolda nextnya untuk khusus wilayah DKI karena tidak bisa tidak ini kebetulan ada Pak Tanto juga ya regulasi harus clear ini terutama mengenai pengemudi. Nextnya pengemudi di Jakarta, pengemudi angkutan umum maksud saya adalah mereka harus memperoleh SIM umum yang sudah tersertifikasi gitu. Nah itu kan perlu dibentuk satu badan atau pendidikan pengemudi lah, baik pendidikan mental, moral ya, termasuk juga disiplin berlalu lintas. Ini mungkin rasanya itu Pak. Ya mungkin mau ditambahkan oleh Pak Kapolda terkait sebenarnya solusinya agar lebih disiplin begitu Pak, pendegakan hukum atau seperti apa ini? Ya, sebetulnya saya sudah minta kepada jajaran Polda Metro Jaya dari Lantas maupun seluruh Kapolres untuk membentuk tim untuk perlakukan namanya tim penindak. Nah, tim penindak ini gabungan dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Mereka bergerak mulai menindak kontraflow, jadi mengidentifikasi apa saja masalah-masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, terutama yang sudah terpola seperti kontraflow, kemudian tadi mungkin parkir liar, mungkin juga yang berhenti di perempatan menurunkan penumpang. Ini saya minta untuk dilakukan penindakan. Sementara ini kontraflow sudah banyak sekali kita lakukan penilangan. Kemudian ini harus yang melanggar arus lalu lintas ini, melawan arus lalu lintas, motor-motor segala macam ini. Kemudian yang kedua parkir liar, ini juga sudah kita lakukan penindakan. Tapi nanti kalau ada masukan dari Pak Sindungan tadi, Ketua Organda DKI, tentang adanya oknum yang mengkoordinir yang ngetem ini, ada nanti saya akan tugaskan tim ini untuk melakukan menginventarisasi di mana saja. Dan kemudian kita akan lakukan penindakan baik oleh jajaran Polda maupun para Kapolres masing-masing. Ini semua pada acara ini juga hadir. Selain dari jajaran di Direktorat Lalu Lintas Polda, Mabes juga ada dari semua Kapolres juga hadir. Demikian. Baik, terima kasih. Ini tentunya dipantau juga. Baik, mungkin ada dari PT KAI ya Pak ya. Ini juga seperti apa perannya ya dalam membantu mengurai kemacetan? Di KAI terutama dari KCC, kami adalah sebagai Vice President pengamanan mewakili Bapak Direktur karena ada kegiatan beliaunya di luar. Namanya Pak? Sudirmanto. Kemudian untuk masalah penumpang di KCC ini, pengguna jasa komuter lain ini setiap harinya rata-rata sekitar 800.000 penumpang. Jadi mulai dari terutama dari Bogor, kemudian sampai ke Jakarta kota ini ada jalur-jalur yang paling padat, Bekasi, Tanah Abang ini jalur-jalur yang paling padat. 800.000 sementara pengguna jalannya itu berapa juta? 9 juta, 10 juta, jadi berapa persennya saja ini ya Pak ya? Iya betul. Yang bisa. Kemudian untuk setiap harinya perjalanan kereta api itu ada 875 perjalanan kereta api setiap harinya, itu Mbak. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus break dulu ya pemirsa. Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saya langsung ke Pak Antonius Kosasi ini ada di Dirut PT Transjakarta, karena dikatakan sebelumnya oleh Pak Darmaning Tias ya, busway ini menjadi alternatif ya bagi pengguna jalan, tapi sekarang tidak lagi ini, mengapa nih Pak? Pada dasarnya ada banyak hal yang harus kita atasi bersama-sama. Sebetulnya sudah disampaikan tadi dengan baik oleh Pak Darmaning Tias, dan saya juga dengar penjelasan dari banyak narasumber yang lain. Ada masalah bersama yang harus kita atasi bersama. Dari sisi kami membenahi fleet management dan jumlah bus yang harus beroperasi. Jumlah bus kita ini berdasarkan pengamatan kita ada banyak bus yang harus diremajakan, sudah terlayak operasi dan harus diganti dengan bus-bus baru, dan jumlah bus yang harus ditambah juga untuk koridor-koridor tertentu. Sejauh ini daya angkutnya sehari itu bisa berapa sehari penumpang? Sekitar 300.000, setiap hari 300.000. Kecil dibanding pengguna jalan ya Pak ya di Jakarta? Kecil dibanding pengguna jalan, tapi bayangkan kalau kita lihat angkanya berdasarkan angka yang kami miliki, jumlah pengendara di DKI Jakarta itu termasuk seluruh orang, kendaraan yang jalan di DKI Jakarta setiap harinya itu 17 juta kendaraan. Bayangkan kalau satu kendaraan, satu motor itu kan isinya cuma satu orang, maksimal 2 orang. Mobil yang berjalan di jalan raya juga satu orang, maksimal 2 orang. Kami tidak bermimpi untuk jalan-jalan yang kecil yang di pinggir kota, tapi untuk jalan-jalan protokol di tengah kota akan sangat baik kalau semua orang bisa naik ke kendaraan umum. Dalam hal ini kami sebagai pengelola transportasi massal di jalur busway berharap lebih banyak orang bisa masuk ke situ, karena itu kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Dan meningkatkan kapasitasnya juga ya Pak ya, yang penting. Yang tidak kalah pentingnya seperti yang disampaikan Pak Darmaning Tias tadi adalah satu, penambahan jumlah SPBG. Banyak yang tidak tahu bahwa untuk mengisi bahan bakar gas, satu bus kami itu membutuhkan sekitar 15-20 menit. Satu bus antri 15-20 menit. Bus kami yang jalan setiap hari itu sekitar 450-500 bis. Sebagian besar bahan bakarnya gas, cuma 30 yang bahan bakarnya diesel. Nah, pengadaan yang baru terpaksa kami kembali lagi untuk mengadakan sebagian dengan bahan bakar diesel. Kalau SPBG itu kebijakan pemerintah pusat ya Pak ya? SPBG kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya SPBG itu sebetulnya kebijakan bisnis dari para pengusaha SPBG. Ini antara telur sama ayam Mbak. Pengusaha SPBG itu kepingin membuka SPBG kalau sudah ada banyak yang mengisi bahan bakar gas. Sementara kami kalau mengoperasikan tidak bisa mengisi, akibatnya malah tambah macet. Kalau satu bus 15 menit, bayangkan ada 400 bis. 420 bis, kalau saya bagi SPBG di sekitar kota Jakarta ada sekitar 7 SPBG, satu SPBG 60 bis, itu sudah memakan waktu berjam-jam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja seperti yang disampaikan Pak Darmaning Tias tadi, kami berkoordinasi erat dengan Kapolda, dalam hal ini Pak Tito, terima kasih. Kami sedang memproses MOU untuk kerjasama bagaimana caranya kami bisa bermitra lebih baik dengan Polda Metro Jaya untuk mengatasi masalah kemacetan ini, terutama sterilisasi di jalur busway dan juga pengamanan di halte-halte kami. Iya. Mungkin itu. Ya, izinkan saya nambahkan. Tahun 2010 ketika pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden, mengeluarkan 7 langkah mengatasi kemacetan, kemudian diserahkan kepada UKP 4 untuk implementasinya. Salah satu agenda yang mendesak saat itu adalah pengadaan atau penambahan SPBG. Dan saya ingat betul bahwa pada tahun 2011 Pertamina itu menjanjikan pada paling lambat Juni 2012 itu akan ada penambahan 4 SPBG. Gitu. Nah, tapi kenyataan sampai sekarang belum ada penambahan. Ada 2 penambahan SPBG, misalnya di Lebak Bulus sama di Ragunan, tapi saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Tanto atau teman dari Disub bisa menjelaskan. Sampai sekarang belum beroperasional. Dan gagasan untuk mengembangkan SPBG keliling atau mother doctor itu juga waktu itu dijanjikan oleh Pertamina gitu, tetapi sampai sekarang belum ada. Jadi saya kira kita memang harus mendorong kepada pemerintah supaya perwujudan untuk SPBG ini betul-betul ada, karena memang awalnya ini inisiatif Pemprov DKI untuk mengganti bahan bakar minyak ke gas, tetapi pemerintah kemudian mendukung sebagai
langkah untuk efisiensi penggunaan BBM. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Darmaning Tias. Ini saya ingin dengar juga dari Pak Nainggolan ini mungkin dari pengamat. Silahkan Pak. Rama, jadi saya hanya mau mensitir dari kata penutup Pak Kapolda tadi. Adanya budaya melanggar dalam lalin. Jadi sebaiknya ketika kita bicara solusi kemacetan Jakarta juga titik tolaknya ke arah sana. Adanya transformasi budaya dari masyarakat pengguna angkutan umumnya, budaya dari aparatnya, budaya dari operator angkutan umumnya, dan budaya dari pengguna kendaraan bermotor pribadinya. Nah, bagaimana menjadikan itu sebuah transformasi budaya? Tadi ada beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk memulai memecahkan kemacetan Jakarta. Ya, saya setuju yang dikatakan Pak Tanto tadi, membangun jalan itu susah, sulit, dan mahal. Jadi itu dikesampingkan dulu. Yang penting adalah sekarang bagaimana memperbaiki angkutan umum. Ya, revitalisasi dan integrasi. Kalau kita lihat sekarang ini kan angkutan umum kita ini jalan masing-masing. Tidak terintegrasi satu sama lain. Kereta api jalan sendiri-sendiri, Transjakarta jalan sendiri-sendiri, ada APTB juga jalan sendiri-sendiri. Saya pikir ini harus diintegrasikan supaya orang semakin mudah menggunakan angkutan umum dan semakin nyaman dan mau menggunakan angkutan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, ini juga perlu. Rasa-rasanya kita sudah lama diskusi bagaimana memulai mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, ya, mengevaluasi 3-in-1 dikatakan Pak Valentino tadi. Itu harus dievaluasi segera. Kedua, mengendalikan dengan menambah biaya penggunaan kendaraan motor pribadi. Ya, misalnya apa dengan tadi dikatakan electronic road pricing. Saya pikir itu harus segera. Ya. Dan juga menambah biaya kalau dia mau bawa kendaraan bermotor pribadi lagi apa? Parkirnya dibuat susah. Jadi jangan difasilitasi. Ya. Nah, yang ketiga adalah tadi dikatakan tata kota. Ke depan memang Jakarta ini harus ada penataan kota yang sustain, ya, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kotanya. Nah, yang keempat, budaya penegakan tadi Pak Kapolda. Ya, saya lihat teman-teman polisi ini terlampau baik. Ya. Terlampau baik terhadap para pelanggar. Tadi saya menuju kemari saja. Selepas perempatan Kuningan tadi, itu APTB. Jadi yang namanya pindahkan penumpang itu bukan cuma miliknya kendaraan sedang. APTB juga pindahkan penumpang di tengah jalan. Dia dempet begini, penumpangnya suruh lompat pindah. Itu APTB. Nah, sementara ada teman polisi di situ, Pak. Ya. Nah, lalu yang kedua dalam transformasi budaya juga adalah kita sudah saatnya sebagai kota metropolitan mulai membangun yang namanya electronic traffic law enforcement. ETLE. Saya pikir ini juga harus, Pak. Cepat-cepat dipikirkan. Nah, saya pikir ini prioritas yang bisa dilakukan, ya, sehingga kita bisa segera lepas dari persoalan kemacetan Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Nainggolan. Baik, kita harus kembali break ya, pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selanjutnya ya, saya ke Pak Adi Danuarto, karena tadi dikatakan Pak Adi ya oleh Pak Azaz tadi agar pengguna kendaraan ini dipersulit saja, parkirnya dipersulit, terus dikenakan biaya tambahan melalui IRP seperti itu. Jika itu memang benar-benar diberlakukan, sementara transportasi massal belum siap, transportasi publik belum siap, nah orang naik apa nih Pak? Naik pribadi dipersulit, angkutan umumnya belum memadai. Ya, memang betul ya. Jadi saya sebenarnya punya pengalaman factual, yaitu waktu dibangun busway koridor 1 Blok M Kota, tadi ada yang menyebutkan tuh. Kalau kita memang punya background atau mungkin ya pendidikan kita dan ini pengalaman kita di transportasi, rumus yang paling gampang ada ya bikin susah ini kendaraan pribadi supaya orang naik angkutan umum gitu. Saya pun di tahun 80-an itu sampai mungkin 90-an juga pernah melakukan survei ya terhadap passenger terhadap ini private car passenger occupancy, itu cuma rata-rata 1,5. Nah, artinya memang sebenarnya
ya bagi individual si pemilik kendaraan, nah itu merupakan suatu pemborosan sebenarnya. Tapi di sisi lain, ya mereka ini harus melakukan suatu mobilitas. Oke. Nah, kalau kita kembali ya, yang saya lakukan dan yang saya minta kepada ini Pemda DKI waktu membangun ini koridor ini Blok M Kota, waktu itu baru ada satu koridor. Saya melihat, saya melakukan satu observasi, saya melihat, wah, jalan jalur cepat 3 lajur aja sudah macet gitu loh. Terus dibangun busway diambil 1 lajur. Oke. Nah, kalau kita sebagai orang transport kan simpel Pak, hitung-hitungan demand supply. Saya hitung-hitung, ya saya hitung-hitung Mbak. Kalau kita hitung ini public transport demand, ya sepanjang koridor Blok M Kota waktu itu, dan saya bandingkan dengan kapasitas busway. Kapasitas busway waktu itu, Pak, hanya bisa menampung tidak lebih dari 20%. Nah, pertanyaan saya kan timbul. Ini 80% yang butuh angkutan umum loh, Pak, belum menyentuh kendaraan pribadi. Ini mau kemana gitu loh. Nah, dengan berkurangnya ini jalur cepat ya dari 3 lajur menjadi 2, ya saya amati ya dengan melakukan observasi langsung loh. Menghasilkan ini observasi langsung dibantu ini teman-teman Pak Tanto juga ini dari UI, ya itu ternyata imbas dari kemacetan itu kemana-mana Pak, ya terjadi reduksi penurunan ini kecepatan dan waktu hambatan yang begitu tinggi gitu loh, ya. Dan belum lagi kita waktu itu saya juga mengamati peningkatan polusi udara yang tadinya cuma sepanjang koridor Blok M Kota, ternyata itu berimbas ke jalan-jalan yang orang mencari suatu jalan alternatif supaya tidak terjebak artinya tidak menghadapi kemacetan yang luar biasa pada saat jalur jalan arteri dari Blok M ke kota itu yang direduksi dari 3 lajur menjadi 2. Nah, itu pada akhirnya waktu itu kalau nggak salah Gubernur Pak Setioso ya. Nah, saya diskusikan dengan teman-teman di ini Pemda DKI dan saya memberikan suatu gambaran ya, dan mereka sepakat gitu loh Pak, ya sepakat kembali menjadi 3 lajur gitu loh. Nah, artinya di sini saya melihat ya ini ya juga kemudian ada Pak Tanto ya, bahwa sejak itu saya banyak mengamati perkembangan perencanaan ini busway itu di dalam memilih koridor pun saya melihatnya tuh tidak dilakukan suatu kajian yang benar-benar mendalam bahwa disitulah ada demand, disitulah dibutuhkan satu busway gitu loh. Tuh. Saya tidak juga surprise bahwa tadi banyak mengatakan di waktu tunggunya lama. Ini kan aspeknya juga luas. Ya di samping yang dikatakan sampai tadi fleet manajemennya sendiri, apakah kecukupan apakah armadanya juga cukup ya, itu dan sebagainya gitu loh. Nah itu jadi tidak sesimpel itu bahwa mempersulit ya pengguna kendaraan pribadi ya supaya orang naik angkutan umum ya. Mungkin contoh ini lagi nanti Pak, MRT jadi ya di tahun 2017 mungkin ya kita harapkan ya, 2018 apalagi ya. Saya yakin Jakarta tetap macet Pak kalau tidak disertakan dengan pembangunan fasilitas angkutan umum yang mempunyai aksesibilitas tinggi, koneksitas terhadap multimoda ini transportasi yang berkesinambungan, masalah pembunuhan terhadap ini standar pelayanan minimum dan sebagainya gitu. Baik, kebetulan ini ada juga Bapak Nur Rahmat ya dari Dirut Teknik PT MRT nih, mungkin bisa menambahkan juga. Silakan Pak Nur Rahmat, menurut Anda apakah MRT ini bisa menjadi solusi juga untuk mengatasi kemacetan menurut Anda? Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas sebetulnya polanya itu sudah ada. Jadi sejak 2007 itu Pemprov sudah mencanangkan pola transportasi makro. Dan itu apa yang tadi dijelaskan oleh Kapolda dan juga Pak Tanto dan lain sebagainya.
MRT itu sekarang sedang dibangun. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam transportasi makro, MRT, LRT, busway, kemudian itu backbone daripada transportasi di Jakarta. MRT sedang dibangun. MRT juga kalau bekerja sendirian itu tidak akan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. MRT harus bekerja dengan LRT, harus bekerja dengan busway, dan juga harus bekerja dengan lainnya. Ada satu hal yang memang perlu dicanangkan oleh Pemda DKI Jakarta adalah feeder. Jadi feeder daripada busway, feeder daripada MRT, feeder daripada LRT nanti itu harus feeder yang satu sistem. Sekarang pernah dibuat satu feeder di busway contohnya, itu sudah dibuat tetapi kemudian berhenti karena feedernya tidak dalam satu sistem. Seperti yang sekarang ada di ATTB. ATTB juga harus dalam satu sistem. Kalau nggak dalam satu sistem, maka tetap akan menjadi angkutan-angkutan yang lain. Kemudian ada beberapa dari pola transportasi makro yang memang sekarang mandek. Katakanlah ERP, mohon maaf Pak. Jadi ERP juga barangkali sekarang mandek. Saya kira itu perlu dicari solusinya. Busway seperti disampaikan oleh Pak Darman Tias tadi tidak steril. Kalau tidak steril juga berarti itu pelayannya tidak sepenuhnya. Oleh sebab itu barangkali pada saat yang akan datang Pemda DKI Jakarta harus membuat kota di strata yang kedua Pak. Jadi semua busway itu dinaikkan ke atas sehingga jalan yang tadi dipakai busway bisa dipakai jalan angkutan pribadi. Ya, penambahan jalur baru begitu ya. Jalur baru di atas. Jadi tetap di atas seperti Ciledug, Tendian. Sehingga itu yang paling itu pas. Pak Sutanto. Jadi itu nanti ada kota strata kedua dengan 15 koridor. Ya misalnya kalau itu bisa jadi. MRT juga kota strata kedua di bawah barangkali karena itu ada di bawah. Saya agak tambahkan sedikit BBG. BBG saat ini kalau tidak bisa diambil oleh Pemda DKI Jakarta, maka seterusnya akan demikian. Pengusaha mau usaha tidak untung, dia mundur. Lahannya nggak ada. Jadi harus diambil oleh Pemda DKI Jakarta, ditempatkan di terminal-terminal yang ada di Pemda DKI Jakarta yang merupakan ujung daripada transportasi busway Transjakarta. Mas, Ya. Kalau MRT diperkirakan bisa menyerap berapa kapasitasnya itu nanti? MRT itu satu hari 235.000 penumpang pada tahap yang pertama ini. Nanti akan berkembang menjadi 600.000 penumpang setiap hari. Jadi cukup lumayan. Tetapi MRT kan bukan hanya utara selatan, nanti ada timur barat dan juga dihubungkan dengan LRT dan sebagainya. Kalau itu tidak terintegrasi, maka penumpangnya cuma itu saja. Tapi kalau terintegrasi dengan satu tiket katakanlah semacam itu pada suatu saat nanti, maka penumpangnya akan menjadi lebih layanannya tentu lebih nyaman ya jika ada semacam satu tiket. Iya Pak Sutanto, ini mengapa ERP misalnya ditanyakan kok tertunda terus begitu ya? Kalau menurut Anda? ERP bukan barang yang sederhana karena memang pertama pemahaman masyarakat terhadap ERP sudah bermacam-macam. Jadi ada yang berekspektasi misalnya ERP itu mestinya seperti jalan tol. Jadi kalau saya membayar, mestinya pelayanannya lebih baik. Jalan tol demikian karena memang disediakan jalan khusus yang tambah kapasitasnya. Tapi ERP tidak demikian. Kita betul-betul menggunakan jalan yang ada. Makanya saya tidak ingin menggunakan kata ERP. Saya menggunakan congestion pricing. Jadi kemacetan itu harus di-charge. Nah, saya ingin menambahkan juga begini bahwa MRT ini memang sulit ya kalau kita menganggap keberadaan MRT harus menyelesaikan kemacetan. Karena apa? Kita belum menyiapkan sebetulnya interkonektivitas, ya, kehubungannya. Dan kapasitas itu tidak mengejar juga dengan pertumbuhan. Misalnya tahun 2018 sudah begitu besar tambahan kebutuhan perjalanan tadi, sehingga kami berpikir LRT dan lain sebagainya. Jadi menambah koridor busway dengan elevated pun mungkin tidak cukup. Karena apa? Karena kapasitas terbatas. Namun yang lebih penting begini, ini supaya masyarakat juga tidak salah persepsi soal kalau ada MRT atau LRT harus selesai macetnya. Belum tentu, karena kita harus membuat intermoda konektivitas. Kalau tidak, kita gagal. Contohnya apa?
Kalau MRT tadi misalnya Lebak Bulus sampai Bundaran HI jadi, saya membayangkan masyarakat yang tinggal di Bintaro, apa iya mau menggunakan MRT untuk pergi dulu dia ke Lebak Bulus, baru dia ke Sudirman? Ya, karena dari rumah sampai di Lebak Bulusnya harus naik kendaraan pribadinya atau angkutan umum yang lain. Jadi tidak serta-merta keadaan MRT atau apapun angkutan umum berbasis rel tadi menyelesaikan masalah di jalan rayanya. Sehingga betul-betul memang kita dalam rangka menyiapkan LRT, MRT dan lain sebagainya, interkonektivitas itu harus segera disiapkan gitu. Harus dari first mile sampai Betul, last mile-nya harus kita siapkan. Karena apa? Ya tidak ada satupun kereta yang bisa atau LRT yang bisa menjamin perjalanan seseorang itu door to door seperti kita naik kendaraan pribadi. Baik. Itu yang paling penting pemahaman tadi gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi diskusi ini pemirsa, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.